Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Akimul Lael dengan NIM 22066012182 dari kelas Informatika 6D. Kesempatan ini saya akan memaparkan hasil dari sebuah penelitian yang terdokumentasikan dalam artikel di hadapan kita. Judul penelitian ini adalah Redesign Website New Organizer menggunakan metode design thinking untuk meningkatkan pengalaman pengguna, yang disusun oleh saya sendiri, Raihan Akimul Lael, dari program studi Informatika Universitas 11 April. Untuk memperoleh gambaran menyeluruh, mari kita tinjau bagian abstrak. Abstrak ini menjelaskan bahwa website New Event Organizer yang ada saat ini memiliki sejumlah kekurangan dalam aspek desain, arsitektur informasi, dan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang ulang website keseluruhan tersebut dengan menerapkan metode design thinking, sebuah pendekatan yang berpusat pada pengguna. Prosesnya melalui 5 tahapan: empatis, define, lalu ideate, prototype, dan tes. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah prototipe high fidelity yang fungsional dan interaktif, yang menawarkan struktur informasi lebih jelas, navigasi intuitif, dan identitas visual yang profesional untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Sekarang mari kita beralih ke bagian pendahuluan sebagaimana dijelaskan di paragraf awal. Dari perusahaan jasa seperti event organizer website berfungsi sebagai etalase utama yang mempresentasikan profesionalitas dan identitas perusahaan. Website resmi Noyu yaitu noyu.com merupakan garda terdepan komunikasi mereka. Lanjut, namun analisis awal pada halaman kedua mengidentifikasi beberapa masalah fundamental, antara lain desain UI yang kurang menarik, alur navigasi yang tidak konsisten, arsitektur informasi tidak terstruktur, dan kurangnya elemen interaktif. Kekurangan ini berisiko menurunkan persepsi kualitas merek Noyu. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan penerapan metode design thinking yang berpusat pada manusia, human centered, untuk menghasilkan solusi desain yang fungsional dan intuitif. Untuk memahami bagaimana penelitian ini dilaksanakan, mari kita lihat di bagian metode penelitian. Pada halaman keempat, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan kerangka kerja design thinking. Prosesnya dijelaskan secara rinci sebagai berikut. 1. Tahapan pertama, empatis, dilakukan melalui wawancara semi struktural dengan 5 individu yang memiliki target klien Noyu untuk menggali kebutuhan dan frustasi mereka. Ini diperkaya dengan analisis kompetitor. Tahap kedua, define. Ini dimana data wawancara dianalisis menggunakan affinity mapping untuk mengidentifikasi pola. Proses ini mengecut pada perumusan sebuah point of view atau POV statement yang menjadi pemandu desain. Tahap ketiga, ideate, melibatkan sesi brainstorming terstruktur dengan teknik seperti Crazy Eight untuk menghasilkan beragam konsep solusi. Tahap keempat, prototype, dimulai dengan membuat low fidelity prototype untuk wireframe yang berfokus pada struktur dan tata letak. Setelah itu, proses berlanjut ke pembuatan high fidelity prototype yang interaktif menggunakan Figma. Dan tahap terakhir, tes, di mana prototipe interaktif diuji kepada pengguna melalui sesi usability testing dengan metode think aloud untuk mendapatkan umpan balik langsung. Lanjut ke hasil pembahasan. Sekarang kita sampai pada bagian terpenting, yaitu hasil dan pembahasan. Dimulai dari halaman 4, salah satu masalah utama pada website lama, arsitektur informasi yang tidak jelas. Untuk mengatasinya dilakukan perombakan website ini. Mari kita lihat gambar 1 pada halaman 5 yang merupakan wireframe halaman utama. Wireframe ini memperkenalkan hierarki informasi yang logis dengan navigasi yang disederhanakan dan mengelompokkan layanan ke dalam kategori yang jelas seperti paket, wisata outbound. Wireframe ini
tersebut kemudian dikembangkan wireframe tersebut kemudian dikembangkan menjadi desain high fidelity. Bisa kita lihat di sini pada gambar 2 halaman 6 yang menampilkan desain antarmuka final. Desain ini secara langsung mengatasi citra website lama yang kurang profesional. Beberapa keputusan desain strategis meliputi penggunaan palet warna biru tua yang mewakili kepercayaan dan aksen emas untuk kualitas premium. Tipografi sans serif modern untuk meningkatkan keterbacaan, dan yang terpenting penonjolan bukti social proof melalui bagian Ours Client dan dokumentasi yang menampilkan gambar berkualitas tinggi dari acara sebelumnya. Aktivitas desain kemudian divalidasi melalui usability testing. Partisipan umpan balik kualitatif yang positif menyatakan desain baru terlihat jauh lebih profesional dan lebih mudah digunakan. Secara kuantitatif, tugas untuk mencari informasi spesifik diselesaikan 70% lebih cepat dibandingkan pada website lama. Hasil ini secara empiris menunjukkan bahwa perbaikan yang dilakukan berhasil meningkatkan usability testing dan efisiensi. Selanjutnya, sebagai kesimpulan, di yang kelima ini kesimpulan halaman 7. Penelitian ini secara konklusif menunjukkan bahwa penerapan metode design thinking berhasil mentransformasi website No-You menjadi alat desain aset digital yang efektif dan berpusat pada pengguna. Prototipe yang dihasilkan tidak hanya unggul secara estetika, tetapi juga terbukti secara signifikan meningkatkan kemudahan pengguna dan persepsi personalitas merek. Penelitian ini juga mengakui adanya keterbatasan, yaitu jumlah sampel yang kecil. Oleh karena itu, disarankan untuk peneliti lanjutan agar fokus pada implementasi penuh desain ini dan melakukan analisis kuantitatif pada skala yang lebih besar seperti melalui A/B testing. Mungkin untuk penutupan demikian pemaparan hasil penelitian yang terdokumentasi dalam artikel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.